Oke, ini soal pertama yang berhubungan dengan hukum Gauss atau Gaussian law. Jadi di sini yang pertama kita punya soal sebuah piramid dengan alas persegi dengan sisi 6 meter. Berarti di sini sisinya 6 meter. Memiliki tinggi 4 meter. Tinggi piramidnya itu dari alas ke puncak 4 meter. Jika piramida diletakkan dalam medan listrik vertikal sebesar 52 Newton per kolom, tentukan nilai flux yang melewati salah satu sisi tegak piramid. Jadi di tempat piramid ini ditempatkan ke medan listrik vertikal yang besarnya 52 Newton per kolom. Nah, di sini piramid itu kan punya 5 sisi, ada alas dan 4 sisi tegak. 4 sisi tegaknya itu segitiga kan. Berarti yang diminta itu adalah nilai flux yang melewati salah satu sisi tegak piramid. Nah, untuk itu dari sini nilai flux pada bangun ini itu nilai fluxnya, flux totalnya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena sesuai dengan hukum Gauss, apabila pada suatu permukaan tertutup, tapi di dalamnya atau si bangun itu sendiri itu tidak memiliki muatan net atau muatan bersih, maka nilai flux yang masuk ke permukaan dan nilai jumlah flux yang keluar dari bangun ini itu harusnya sama. Jadi yang masuk dan yang keluar itu nilai fluxnya, flux yang masuk sama dengan nilai flux yang keluar gitu. Nah, untuk Q total piramida ini itu adalah adalah flux dari alas yang masuk dari alas dan flux yang keluar melalui sisi tegak dari piramid tegak. Oke, kemudian flux totalnya. Nah, Q alasnya itu negatif. Kenapa? Karena flux jika dia memasuki bidang itu negatif. Jadi flux itu negatif kalau masuk dan flux itu positif apabila keluar dari bidang. Maka ini minus karena masuknya lewat alas. Flux alas ditambah flux sisi tegak. Kitotnya kan harus sama dengan 0 karena di dalamnya sini tidak ada muatan Q atau bangun itu sendiri kan tidak bermuatan. Jadi apabila ini 0, kita ganti ini 0, maka ini pindah ke sini sehingga flux alas sama dengan flux sisi tegak. Nah, yang ditanya itu kan adalah nilai flux yang melewati hanya salah satu sisi tegak piramid. Jadi kita buat saja kan sisi tegak ini totalnya itu ada 4. Berarti bisa juga kita tulis seperti ini. Flux alas sama dengan 4 kali X. X ini tuh maksudnya dia menggambarkan salah satu sisi tegak. Jadi kan sisi tegaknya ada 4. Berarti 4X. Ini kita lambangkan sebagai X. Kemudian
flux alasnya bisa kita cari. Flux itu kan E dikali dengan A sama dengan 4X. X-nya itu adalah, X ini sekali lagi adalah flux pada satu sisi tegak. E-nya tadi diketahui adalah 52 Newton per kolom, dan alas perseginya itu 6. Jadi bisa kita tuliskan E-nya 52 dikali nilai A atau luas permukaan dari persegi itu, berarti sisi kali sisi 6 kuadrat sama dengan 4X. Ini 1872 per 4X, maka X sama dengan 1872 dibagi 4 didapatkan 468 Newton meter kuadrat per kulom. Nah, inilah nilai flux dari salah satu sisi tegak dari piramid. Nah, untuk soal yang kedua tentang seputar hukum Gauss, sebuah bangun dengan permukaan bola memiliki radius 0,23 meter. Total muatan dalam volumenya adalah 3,2 pikokulom. Tentukan medan listrik pada posisi 0,14 dari pusat bola. Kita gambarkan dulu sketsanya untuk melihat soal lebih jelas. Jadi sebuah spherical atau bola, permukaan bola itu punya R sebesar 0,23 meter. Di dalamnya terdapat total muatannya di dalam volume ini adalah Q-nya sama dengan 3,2 pikokulom. Yang ditanya adalah medan listrik untuk nilai R-nya. Misalkan kita tandai dengan R aksen itu 0,14 meter dari pusat bola. Jadi intinya adalah E pada R aksen. Nah, sesuai dengan rumus hukum Gauss, nilai vektor E atau besar nilai E itu sama dengan nilai E topi atau nilai E satuan pada suatu R dikali dengan arahnya atau radiusnya atau jaraknya, R topi gitu. Kita tulis di sini E itu kan sama dengan sama dengan nah, kalau di hukum Gauss itu kan flux itu rumusnya I E dikali A. Tapi untuk flux pada sebuah permukaan bermuatan, jadi permukaannya itu tuh bukan cuma permukaan kosong, tapi di dalam permukaan itu ada muatan, itu fluxnya tuh sebanding dengan Q-nya atau Q-net-nya, Q charge-nya di dalam permukaan tersebut dibagi dengan epsilon. Jadi kita punya rumus baru, ini sama ini kan bisa kita sebandingkan, EA sama dengan Q per epsilon 0. Sehingga E sama dengan Q dibagi epsilon dikali A gitu.
Jadi kita gunakan E yang ini karena ini adalah permukaan bermuatan. Q per epsilon 0 dikali A. R-nya, R toppingnya atau arahnya itu pada 0,14. Nah, lanjut langsung kita kerjakan. Sama dengan Q-nya sama dengan 3,2 piko itu kali 10 pangkat min 12 dikali epsilon 0 itu 8,85 dikali 10 Ctrl Z. Mungkin kita jabarkan dulu ya. E0 A-nya, A luas permukaan untuk bola itu kan rumusnya 4 V R pangkat 3. Jadi di sini kita lanjutkan 3,2 dikali 10 pangkat min 12 dibagi epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat minus 12 dikali 4 dikali 3,14 nilai V dikali R pangkat 3. Ini tadi dikali 0,14 nya ketinggalan. R pangkat 3 nya ini R radius dari permukaan bolanya 0,23 pangkat 3 dikali dengan 0,14. Nah, ini teman-teman bisa langsung hitung pakai kalkulator. Jadi didapatkan yang sebelah sini itu 2,366 dikali 0,14, maka hasilnya didapat 0,331 Newton per Coulomb. Jadi besar muatan listrik untuk titik yang berjarak 0,14 dari pusat bola adalah sebesar 0,331 Newton per Coulomb. Seperti itu. Nah, untuk soal yang nomor 3, di sini soalnya tentang kawat panjang bermuatan. Jadi ada sebuah kawat panjang yang tak terhingga, berarti panjang sekali, bermuatan, membawa muatan 4 Coulomb setiap meter dari panjangnya. Tentukan medan listrik E yang berjarak 0,3 dari kawat tersebut. Begitu. Ini yang ini tidak perlu, abaikan dimensi volumenya. Jadi panjang kawatnya itu sangat dominan dibandingkan dengan dimensi volumenya, begitu. Jadi kan rumusnya untuk medan listrik di sekitar kawat panjang bermuatan itu rumusnya E sama dengan lambda dikali dibagi 2pi epsilon 0 R. Nah, lambda itu adalah rapat muatan. Nah, untuk dimensi yang panjang, karena kawat ini yang dominan adalah dimensi panjangnya, lambdanya itu sama dengan Q-nya muatannya dibagi dengan L atau panjang kawatnya. Jadi Q ini adalah rapat muatan untuk setiap satuan L, begitu. Jadi Q per L dibagi lagi 2V epsilon 0 R. Nah, di sini bisa kita tulis seperti ini saja, Q sama-sama dibagi kan L 2V epsilon 0 R. Q-nya itu di sini sudah disebutkan
0, sebenarnya ini harusnya bukan 4 tapi 0,4 Coulomb. Jadi 0,4 L-nya ini karena 0,4 Coulomb setiap meternya, berarti per 1 meter kan, dikali 2 dikali 3,14 dikali berarti epsilon 0 nya 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikali R. R itu adalah jarak yang ditanyakan. Jadi jarak yang ditanyakan itu kan sebesar 3 meter dari kawat tersebut. Jadi sini 3. Lanjut. 0,4. Ini teman-teman langsung bisa cari menggunakan kalkulator, dibagi bagian bawahnya ini bernilai 16 dikali 6,734 kali 10 pangkat minus 12. Tahu, tinggal kita bagi ininya, pembagiannya menjadi 0,0239 kali 10 pangkat 12 karena naik ke atas menjadi positif. Tapi bisa kita tuliskan 2,4 kita bulatkan kali 10 pangkat 12 Newton per Coulomb. Jadi ini adalah besar listrik yang dialami oleh sebuah titik yang berjarak 0,3 meter dari kawat bermuatan yang sangat panjang. Seperti itu.